ya. Akan tetapi ketika dia dimasukkan kopling, dia tidak mau berjalan. Assalamualaikum Mas Hardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, lama nggak ketemu nih Mas. Iya betul. Mas Inggih. Nah, ini Iya. adalah kawan saya yang lama dulu. Siap Mas Hardi. Di Klaten sekarang ke sini. Iya. Ya, Mas Inggih dan juga sobat HPdia bisa dibantu. Ini Mas lagi main-mainin lagi cek mobil X-Trail tipe apa nih Mas? Oh ya, ini mobil X-Trail tipenya yang T31. T31 dia memiliki mesin 2000 cc. 2000 cc dengan sistem transmisinya adalah manual transmisi. Apa nih masalahnya Mas? Jadi untuk tipe-tipe X-Trail seperti ini, dia tipenya manual. Untuk masalahnya ini dia bau menyengat, seperti ada bahan kampas yang terbakar. Gejalanya gimana aja tuh Mas kalau kopling yang kena tuh Mas? Jadi kalau untuk yang kopling kena, dia terbakar ininya, kampasnya. Pertama dia tercium bau yang sangat menyengat. Kemudian yang kedua diiringi dengan slip. Jadi ketika kita mengendari mobil sementara dia RPM-nya tinggi, tapi mobil tidak melaju dengan menyesuaikan dengan RPM yang ada di mobil tersebut. Nah, jadi kalau ada beberapa penyakit yang di ini Mas Inggih dan juga sobat Adia, yang paling sering terjadi ada dua untuk tipe kopling atau transmisi manual ya. Tipe transmisi manual ini dia memiliki dua trouble. Yang pertama adalah dia terkadang nyeplos koplingnya. Nah, penyebab nyeplos atau nyeplos koplingnya itu dia dirasakan apabila kita menginjak kopling, itu dia tidak ada beratnya sama sekali. Jadi betul-betul langsung nyeplos dan kopling, pedal kopling dia tidak kembali. Itu adalah nyeplos. Nah, penyebabnya adalah karena untuk kopling manual transmisi ini dia di power atau ditekan oleh sistem hidrolis. Kalau mobil-mobil dulu mungkin menggunakan olor ya, kabel ya, tapi kalau untuk mobil yang ini dia tipenya hidrolis. Nah, ketika nyeplos itu terjadi, sistem hidrolisnya dia bocor Mas Inggih. Jadi di dalamnya sana ada sealnya atau mungkin ada masternya yang dia mengalami masalah. Nah, itu yang pertama adalah nyeplos. Yang kedua adalah slip. Nah, slip ini dikarenakan memang dia kilometer jarak tempuhnya sudah jauh atau mungkin kesalahan pengguna. Ketika pengguna dia menggunakan mobil, sementara mobil tersebut sedang berjalan dan kakinya masih menumpang di atas pedal, maka kopling bisa terangkat. Mataharinya bisa terangkat sehingga dia tidak menekan dengan sempurna, yang terjadi adalah slip. Nah, slip atau gesekan ini sendiri nanti lama-lama akan menggunakan kopling tersebut. Oh gitu ya Mas Hardi, berarti selama ini masih banyak yang mungkin salah ya dalam membawa mobil manual ya? Ya, banyak pemakai itu yang tidak meletakkan kakinya di bawah ketika sedang berjalan. Untuk itu ketika kita sedang berjalan, maka hendaknya kita hindari menempel kaki pada pedal kopling. Nah, untuk mobil ini sendiri bisa kita praktekkan di sini Mas. RPM mobil ini dia hidup ya, akan tetapi ketika dia dimasukkan kopling, dia tidak mau berjalan. Ini kita injak koplingnya, kemudian kita masukkan giginya, masuk gigi satu, koplingnya kita lepas. Nah, dia tidak langsung mati. Dan ini RPM tinggi, dia tidak jalan mobilnya. Ini sudah kita lepas. Ini ya, kita masukkan gigi satu ya. Kita masukkan gigi satu, ini kita angkat, kita gas, itu dia tidak spontan jalan. Gitu ya Mas Hardi ya. Jadi dia seperti Selip, gandul gitu ya, gandul. bahasanya orang Jawa itu. Nah, ini RPM-nya sudah tinggi. Iya, Tapi mobil tidak jalan. gitu ya Nah, Mas ini Hardi. adalah selip. Nah, ini penyebabnya adalah ketika kita jalan seperti ini, kaki kita itu terkadang kan kita kalau ngoper gigi ya, ini kaki masih nempel seperti ini. Maka sebaiknya dihindari ketika kita jalan, sebaiknya kaki diletakkan di tepi sebelah kirinya, di footrest. Ini ada footrestnya ini. Di sisi yang lain, hal seperti itu yang dilakukan dia mengakibatkan
silindernya nanti akan kita perlihatkan silindernya itu dia bekerja menekan matahari. Yang terjadi apa? Ketika silinder itu tadi terus menekan, maka terjadi panas di silindernya dan silnya dia bisa bocor. Nah, yang terjadi ketika kita injak kopling tersebut, dia tidak terasa koplingnya. Jadi seperti loss seperti itu, kemudian diinjak, pedalnya tidak mau balik. Kemudian dari masalah ini solusinya bagaimana nih Mas Hardi? Ya, untuk solusinya untuk masalah ini tetap kita harus turunkan koplingnya, kita ganti dengan kopling yang baru. Betul. Nanti kita ikuti seperti apa pembongkarannya dan hasil dari kopling ini sendiri ausnya seberapa nanti akan kita ukur dengan sketmat. Untuk kampas kopling yang untuk mobil ini sudah kita bongkar. Ternyata dia memang kampasnya dia sudah aus. Nah, kita bisa mengetahui di sini kondisi kampas kopling. Kampas kopling itu dia memiliki batas keausan yaitu dengan ini ya, ketebalan di paku kelingnya ya. Ini ada paku kelingnya, ini udah nyerempet dia. Seharusnya dia tebalnya seperti ini. Oh gitu. Nah, apabila kita ukur dengan sketmat atau jangka sorong, ya seperti ini. Dia ketebalannya, ya, dia ketebalannya bernilai 1,6 mm untuk ketebalan kampas ini. Ini masih baru. Nah, untuk kampas yang lama ini dia sudah termakan dan ini dia ngefeknya adalah baru ke piringannya dia ikut kemakan. Dan ada di sisi sebaliknya, ini adalah yang bersinggungan langsung dengan flywheel. Apabila dia ikut aus juga atau dia termakan pakunya juga, maka flywheel bisa aus. Untuk itu sebisa mungkin ketika kopling sudah selip, maka diusahakan segera ganti kopling. Karena nanti kalau dia diundur terlalu lama, maka flywheel bisa ikut termakan. Seperti itu. Nah, di sini ada juga silinder master bawah, master kopling yang bawah. Nah, dia fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah dia untuk mengangkat pegas diafragma yang ada di matahari atau plendes ya. Di sini matahari atau plendes. Nah, dia ketika bekerja, ketika kopling tadi diinjak, maka dia akan menekan plendes ini dan akan diafragmanya ini akan melepas kopling itu sendiri, sehingga kopling tidak menyambung dengan flywheel yang ada di mesin. Nah, untuk kasus-kasus yang sering terjadi di unit kopling yang sudah menggunakan silinder hidrolis seperti ini, apabila kaki kita masih menumpang di atas pedal, maka silinder ini akan bekerja. Ketika silinder ini bekerja, maka si matahari ini akan mengangkat sehingga kampas bisa bergesekan terlalu banyak atau bergesekan terlalu lama, sehingga yang terjadi kampas menjadi cepat habis. Di sisi yang lain adalah matahari dia memiliki pegas. Ketika pegas ini tadi kaki kita masih menumpang di atas pedal, maka silinder akan menekan pegas tersebut sehingga yang terjadi kopling menjadi cepat keras. Nah, kopling menjadi cepat keras, efeknya apa? Nanti silinder ini akan bekerja juga lebih keras lagi, sehingga yang terjadi nanti terjadi kebocoran atau kopling nyeplos. Nah, itu adalah diantara penyebab kopling nyeplos adalah satu diantaranya adalah kaki tersebut masih menumpang di atas pedal kopling. Untuk itu disarankan ketika kita berkendara dengan menggunakan mobil manual khususnya yang sudah menggunakan hidrolis, maka hindari kaki menumpang di atas pedal kopling seperti itu, Pak. Nah, ini akan kita rakit. Kemudian untuk yang selip itu tadi, nah kampasnya ini kalau kita lihat dari sisi sebelah sini, ini yang bersinggungan dengan matahari, yang sini bersinggungan dengan flywheel. Dilihat dari ketebalannya, dia yang bersinggungan dengan matahari sudah aus. Artinya pemilik sebelumnya ini dia lebih sering mengangkat atau menekan atau menginjak pedal kopling. Jadi kopling tersebut ketika dia sedang berjalan, kaki masih menumpang di atas pedal kopling. Yang terjadi mataharinya ini tadi dia sedikit terangkat sehingga yang terjadi aus. Nah, ini adalah
apa ya namanya, ilustrasi ketika dia ada di dalam mobil sana, karena ini ngikut dengan mesin. Sekarang kita bandingkan antara kampas kopling yang lama dengan yang baru. Untuk kampas kopling yang lama kita akan ukur seberapa sih dia tipisnya atau kemakannya, sementara ini yang baru. Yang baru kalau kita lihat dari secara kasat mata, dia yang lama ini dia sangat tipis sekali, sudah kemakan bagian yang bersinggungan langsung dengan matahari. Sementara yang baru masih tebal. Coba kita ukur terlebih dahulu untuk yang baru dengan jangka sorong. Jika dilihat dia di sini didapat poin 1 cm lebih dari 3 mili. Jadi 10 mili, 0,03 seperti itu pokoknya. Ini sekitar 1 sentian. Nah, sementara untuk yang sudah aus, nah ini dia hanya mencapai 5, berapa ini? 5,5 mili. Dia hanya mencapai 5,5 mm. Nah, tadi sudah jelas berarti memang kondisi kampas ini sudah tidak layak. Apabila dia terlambat sedikit saja untuk mengganti kampas kopling ini, maka flywheel bisa aus dikarenakan paku kelingnya ini sudah sangat mendekati dengan batas limit. Sehingga apabila dia sampai bersinggungan dengan paku keling dan di sana bersinggungan dengan flywheel, maka flywheel bisa aus. Ketika flywheel sudah aus, maka harus dilakukan penggantian flywheel atau dilakukan bubut supaya dia rata. Tapi efek dari bubut sendiri nanti kopling bisa menjadi lebih tinggi dari biasanya. Seperti itu. Ikuti terus videonya, kita akan pasang kopling ini, kemudian kita akan nanti tes jalan. Setelah melakukan penggantian kopling, kita akan rasakan sebelum dan sesudahnya. Oke Mas Singgi, mobil ini sudah kita perbaiki, kita ganti kampas kopling dan juga matahari berikut dengan silindernya. Sekarang kita coba nih, dengan kondisi kopling baru seperti ini, apa yang terjadi di mobil ini. Ini kita kopling, kita masukkan gigi mundur seperti ini. Ini kita tidak gas, mobil ini bisa mundur dengan sendiri. Ini artinya koplingnya sehat, nggak seperti yang tadi. Nah, ini sekarang kita maju, ini tanpa perlu digas, karena dia 2000 cc, maka dia bisa maju dengan sendiri. Kita akan tes jalan. Ya, saat ini kita lagi tes jalan sama Mas Hardi ini. Ya. Dengan tadi koplingnya Sudah kita perbaiki. ya. Dan kita mau tahu nih Mas, gimana sih tipsnya bawa mobil manual yang benar itu? Oke. Terima kasih Mas Singgi. Jadi ketika kita mobil manual seperti ini, maka hindari RPM tinggi ya. Baik ketika dia sedang awal jalan, hindari RPM tinggi. Begitu juga ketika kita ingin mengoper gigi ke gigi berikutnya. Sebisa mungkin ketika kita melakukan awalan jalan, maka cukup kita bermain di RPM antara 1000 sampai dengan 1300 RPM. Jadi memang kita harus membiasakan diri dengan kondisi tersebut supaya kampas tadi tidak cepat habis. Kemudian ketika kita ingin mengoper dari gigi 1 ke gigi 2, maka kita gunakan operan tersebut di RPM 2500 maksimal. Seperti itu. Dengan kondisi kayak gitu, kampas lebih awet, kemudian konsumsi bahan bakaran juga lebih irit. Lalu kemudian ketika kita sedang jalan seperti ini, maka jangan sampai kaki kita menempel di atas pedal. Karena ketika kaki kita menempel di atas pedal, seperti yang sudah kita tahu tadi, maka silinder akan bekerja dan silinder akan menjadi pendek usianya. Begitu juga dengan matahari kopling tersebut. Dan kampasnya juga akan cepat selip. Seperti itu. Intinya cuma dua itu aja Mas Inggi. Jadi gitu ya Mas Ardi. Sebenarnya nggak sulit-sulit amat, kita hanya harus membiasakan aja ya Mas Ardi ya. Membiasakan diri. Karena beberapa dari kita karena suara mesinnya itu dia halus, maka terkadang RPM itu sampai 3000 sampai 3500 baru sadar kita memindahkan gigi ke gigi yang lebih tinggi seperti itu Mas. Gitu ya Mas Ardi ya. Ini
masukan yang sangat bagus sekali sebenarnya. Ya. Ya kadang ada mobil yang RPM-nya memang nggak ada apa namanya tachometernya itu Mas Ardi. Oh iya. Jadi itu bagaimana caranya Mas Ardi? Nah, ketika kita RPM kadang-kadang kan tidak ada itu ya. Makanya cukup kita mendengarkan atau membiasakan diri ketika habis ngoper seperti ini. Ketika speedo dia sudah di atas 20, maka kita oper ke gigi berikutnya. Di atas 20 lagi ke step berikutnya. Seperti itu Mas Inggris. Oh, jadi gitu ya Mas Ardi ya. Berarti emang feelingnya yang bawa mobil juga harus Ya, terbiasa juga. Terbiasa betul sekali. Seperti itu. Nah, seperti ini kita kalau nggak nyampe 2000 atau 2500 kita pindah gigi. Dia powernya tetap dapat. Kemudian bahan bakarnya konsumsinya menjadi lebih irit seperti itu. Oh gitu. Berarti itu salah satu alasan kenapa mobil manual dibilang orang lebih irit daripada yang matic ya Mas Ardi. Ya betul sekali. Karena kita bisa mengatur kapan kita harus mengoper gigi. Nah ini kita akan coba di highway, yaitu di ring road. Kita akan coba dengan kondisi 2500 maksimal kita step. Kita pindah ke gigi berikutnya. Ini seperti ini kita 2000, kita pindah, kemudian 2000 lagi kita pindah, seperti itu. Ini jauh lebih irit dan juga lebih memperpanjang usia kopling itu sendiri. Nah ini kita oper lagi. Tetap untuk kecepatan bisa kita dapatkan tanpa RPM tinggi. Seperti itu. Apalagi ini cc-nya memang besar ya Mas Ardi. Ya, apalagi itu 2000 cc. Oke kalau gitu Mas Ardi. Terima kasih atas tipsnya Mas Ardi. Semoga Oke. bermanfaat bagi semua, Ya. terutama sobat Pahapedia. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Inggi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita sama Mas Ardi lagi nih. Ya, ini kita mau tanya-tanya nih Mas, Ya. tipsnya berkendara dengan mobil manual. Kebetulan kita lagi bawa mobil manual nih Mas. Aduh, nungguin. Ada salah satu ciri dari aki ngedrop. Nah, ini apabila kita starter seperti ini. Kok nyala? Hei!